If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Hey guys, kali ini gue mau review satu lagi figur dari McFarlane Toys. Ini adalah Batman dari Justice League DC Multiverse. Oke, kemarin kan udah gue review si Cyborg dan The Flash ya. Nah, sekarang gue mau lihat nih si Batman. Ini adalah karakter favorit gue. Kenapa favorit? Ya karena dia doang yang gak punya kekuatan super ya. Kekuatan supernya cuma super kaya. Ya, jadi si Batman ini manusiawi banget deh. Ya, walaupun nggak manusia-manusia banget ya. Karena di dunia ini nggak bakal ada manusia super kaya yang mau berkorban seperti si Batman ini. Gila ya, duitnya habis buat numpas kejahatan doang. Tapi namanya juga fiksi ya. Duitnya ternyata nggak habis-habis juga. Oke, sebelum kita lihat figurnya lebih detail, gua mau kasih lihat dulu boxnya. Seperti biasa, ada tulisan DC Multiverse Batman Justice League 2021 bagian samping. Bagian belakangnya ada foto Batman si Ben Affleck ya. Batman tuh si Batfleck itu kelihatan gempal gitu ya. Karena untuk main film ini si Ben Affleck bikin badannya jadi keker banget. Ya, ini seperti biasa tampilannya seperti ini. Ada wave-nya di sini bagian samping. Ya, biasa doang. Ya, di dalam box cuma seperti ini aja. Ini pakai mika biasa dan di dalamnya seperti biasa ada kartu koleksi sama dudukan standnya seperti ini. Dan ini nggak akan gue lepas karena gue nggak mau ngerusak boxnya. Oke, habis ini kita akan langsung lihat detail figurnya. Oke guys, ini dia Batman dari Justice League. Nah, figur ini cuma dapat satu aksesoris ya, satu aksesoris batarang senjatanya Batman seperti ini. Cuma mold plastik biasa doang seperti ini, nggak ada detail-detail aneh-aneh. Ya, cuma dapat satu ini doang. Ini aksesoris paling kecil sih di wave-nya Justice League ini. Ya, jadi cuma itu doang. Nah, ini dia detail figurnya si Batman. Oke, pertama kita lihat tuh headscarf-nya ya. Dan ini McFarlane Toys bener-bener bikin headscarf yang wow, Ben Affleck banget, gila ya. Bibirnya, bentuk pipinya, dagunya ya. Ada apa namanya? Belahan dagunya. Aduh, gila, Ben Affleck banget ini. Oh, gila men. Walaupun pakai topeng ya, ketutupan gini, tapi bentuk mulutnya seperti ini. Wah, ini sih Ben Affleck ya. Ya, nggak ada keraguan sih kalau ini adalah Ben Affleck ya, super mirip. Dan Batman ini juga ngeluarin varian yang kacamatanya kebuka ya. Jadi ada yang varian kacamata ketutup seperti ini, ada juga yang kebuka. Dan satu lagi varian yang nggak pakai topeng sama sekali. Nah, varian yang kacamata kebuka tuh susah banget dapatnya ya, karena itu store eksklusif. Yang banyak di pasaran cuma yang kacamata ketutup sama yang nggak pakai topeng sama sekali. Tapi yang nggak pakai topeng sama sekali tuh nggak semirip ini men. Ini gila, wow, dari samping ya, waduh. Oke, headscarf-nya ini gue kagum banget, sama sekali nggak ada komplain kalau gue. Mungkin agak aneh di sini karena topengnya hitam tapi lehernya abu-abu sini. Gue sih berharap nih warnanya lebih seragam. Ya, lanjut kita lihat detailnya, detail bajunya nih, apa namanya, tactical suit-nya ya. Banyak detail-detailnya ya, simbol Batman, Batfleck, Batman yang gemuk. Sebenarnya nggak gemuk ya, tapi badannya keker banget gitu. Dan Batman ini proporsi tubuhnya sebenarnya nggak gemuk men, cuma agak pendek dibanding figur-figur yang lain. Jadi kelihatan lebih gempal gitu ya, bukan bantet juga sih, tapi gempal aja. Nah, kita lihat detailnya lagi. Ini tactical suitnya ya, badannya semuanya detail-detail ininya, wah cakep banget. Ya, ini ada separasi warna agak silver di sini. Tapi sayang gue kayak ngerasa plastiknya tuh agak berantakan gitu. Ini kan seharusnya kayak armor ya, tapi ada kayak nggak, moldnya tuh nggak licin gitu ya. Ada kayak banyak yang nggak tahu deh. Mungkin kalau dijadiin battle damage malah bagus ya. Nah, ini bagian sininya ini karet lunak banget, hati-hati robek ya. Dan ini mungkin bisa cepat rusak. Ya, ini biar buat aman buat anak-anak soalnya. Catnya juga nggak serapih biasanya sih kalau gue rasa sih ya. Tapi nggak apa-apa sih, masih bagus karena dari jauh itu masih kelihatan apa ya, ya ini sih kotor-kotor gitu ya, malah lebih keren sih. Oke, terus ini juga bagian sini, bagian kakinya, bagian ini diapernya ini sayangnya nyambung sama diaper sini ya, jadi ini gabung di sini sama diapernya. Terus ini bagian kakinya di sini. Wow, gila, keren ya. Ya, tapi McFarlane Toys memang punya kelemahan karena artikulasinya kakinya dia ada ankle pivot. Nah, di sini ada ball jointnya yang bisa kelihatan di sini ya.
di bagian tangan juga sini. Yaitu McFarlane Toys seperti itu emang. Oke, nah terus ini bagian jubahnya, wah ini gue suka sih ya dibikin kayak gini. Ini dari bahan agak karet gitu, tapi tadinya gue pikir karetnya nih agak tipis gitu ya dan gampang robek gitu, tapi ternyata enggak men, ini tebel ya, tebel banget. Di dalamnya juga sama dikasih kayak tekstur gini, tekstur fabric ya. Ini juga di sini juga ada bisa nih dikasih kotor-kotor nih, karena di scalp juga di sini nih kotor-kotornya. Dan lipetan-lipetannya udah dibikin sama Todd McFarlane juga nih. Wow, keren banget. Dan dia di sini dilem ya, dilem pakai lem ini. Kalau kalian mau lepas jubahnya, mau kalian ganti pakai yang kain ya, yang dari keluaran pabrikan lain dengan skala yang sama, ini tinggal di hair dryer aja paling ya, atau direndam air panas, nanti ini tinggal dicopot. Harusnya sih bisa ya. Ya oke, itu untuk detail figurnya. Gue suka banget ini Batman proporsinya, dan head sculptnya sih ya paling mirip ini Ben Affleck. Oke, habis ini kita akan cek artikulasinya. Oke, untuk artikulasinya, kepala dia pakai ball joint, geraknya bebas, bisa sangat luas range-nya. Tapi ngeliat ke atas kayaknya nggak sebagus figur Flash atau Cyborg ya. Ini dia ketahan bagian topengnya di sini. Nah, terus geleng-geleng juga bisa. Bagian tangan bisa muter tapi ketahan jubah, muter ke belakang, ke samping. Ratchetnya lumayan keras. Dia juga ada butterfly jointnya seperti biasa, sedikit di sini. Tangan double hinge, bisa 90 derajat lebih. Bagian torso ada ball joint di sini, gerak bebas. Bagian pinggang juga ball joint, bisa muter-muter seperti biasa. Bagian ini tangan artikulasinya seperti biasa khas McFarlane, bisa bebas, ada ball jointnya. Tapi tangannya hanya di sculpt bentuk seperti ini ya, hanya bentuk memegang batarang seperti ini, kayak relax hands, apa yang tangan namanya gini ya. Gue lupa, pokoknya tangannya dua-duanya seperti ini ya, buat megang gadget dan segala macem ya. Oh ya, yang tadi Batman yang versi nggak pakai topeng itu aksesorisnya beda ya. Dia nggak cuma dapat batarang tapi juga dapat senjata kayak itu grapple gunnya ya, buat manjat gedung. Lanjut ke artikulasi kaki. Ini kaki bisa naik sampai sini, lumayan ke atas walaupun agak miring seperti ini. Terus artikulasi lutut, double hinge juga seperti ini. Artikulasi kaki juga sama, ada ball jointnya dan bisa punya ankle pivot juga. Nah, ini ankle pivotnya McFarlane tuh agak tricky sih ya. Jadi kan harus putar-putar posisinya sampai dia dapet nih. Gue juga nggak tahu nih desainnya dibikin seperti apa. Tapi dia bisa, ankle pivotnya lumayan, range-nya tuh lumayan banyak tuh ya. Nah, ini kira-kira ankle pivotnya sini. Harusnya sih bisa lebih jauh nih. Cuman ini harus diputar-putar dulu supaya nemu celahnya di sini. Ya, oke. Terus ke belakang juga seperti ini, jauh ya. Dan tadi gue lupa mention, kalau jubahnya kita buka, bagian belakangnya nggak dicat sama sekali sih, sayang banget ini. Ya harus dicat lagi lah kalau kalian mau lebih detail ya, karena ini ketutupan terus, jadi ya udah nggak dicat sama si McFarlane. Oh ya, satu lagi, ini ada ankle, ada toe articulation di sini, dan dia bisa naik turun. Dan ini skala perbandingannya sama si Cyborg dan The Flash. Nah, kelihatan ya proporsinya Batman tuh badannya lebih gempal gitu ya, lebih berisi. Karena si Cyborg walaupun bahunya lebar, tapi dia di sini bagian sini ramping ya. Bagian tangannya juga ramping. Dan kalau The Flash bagian bahunya lebih kecil ya, dan badannya juga lebih ramping. Untuk tingginya si Cyborg agak lebih tinggi sedikit di sini. Si Batman ini tingginya hampir sama kayak The Flash, cuman karena The Flash badannya ramping, jadi dia kelihatan lebih jangkung. Kalau Batman lebih kelihatan gempal gitu ya. Tapi gue suka banget proporsi ini. Si McFarlane tuh nggak bikin moldnya sama untuk semua karakter ya. Jadi proporsinya dibikin beda-beda, akurat banget sama karakter dan aktornya di filmnya aslinya. Oke guys, segitu dulu review gue untuk Batman dari McFarlane Toys. Nah, gue mungkin bias ya, karena Batman tuh karakter favorit gue. Tapi menurut gue ini figur yang paling bagus dibanding kemarin udah gue review si Cyborg dan The Flash.
Gue suka banget detail-detail armor di batsuitnya ya, dan pasti jadi bagus banget nih kalau misalnya kita tambahin detail-detail cat lagi. Dan walaupun material capnya dibikin dari karet, tapi materialnya cukup lentur dan gue rasa cukup kuat ya. Jadi kalian bisa bikin pose-pose seperti ini contohnya. Ya mungkin kekurangannya cuma di aplikasi cat yang menurut gue masih bisa diimprove ya. Kayak misalnya di bagian leher sini yang warnanya nggak seragam sama warna topengnya ya. Terus bagian belakang bodinya itu nggak dicat sama sekali ya, karena ketutupan jubah, jadi ya nggak dicat sama sekali sama si McFarlane. Selebihnya gue puas banget sama ini, walaupun aksesorisnya cuma dapat bataran kecil doang. Tapi kalian bisa lah cari-cari aksesoris lain yang cocok dengan skalanya Batman dari McFarlane Toys ini. Dan satu lagi fitur yang benar-benar gue takjub banget adalah headscarf-nya. Ini headscarf-nya the best sih ya, benar-benar detail dan mirip. Dan dengan range harga yang menurut gue sangat-sangat worth it ya, cuma 300 ribuan. Dari sisi proporsi badan juga dibikin bener-bener kayak proporsi aktornya, jadi nggak dibikin proporsi yang seragam ya. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe ya, karena gue akan review lagi beberapa mainan dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.